Nah, sebelum dia baligh, ya kalau dalam kitab ini disebutkan qoblal bulugh, sebelum dia baligh, sebelum dia jadi nabi, Nabi Ibrahim dia beristidlal, mencari siapa sebetulnya yang menciptakan dia. Ya. Ini bapak-bapak mungkin pasti sudah paham cerita ini. Dia lihat bintang, dia anggap itu Tuhannya. Bintang itu hilang, tidak kelihatan. Dia pun berpikir, ini bukan Tuhan. Kemudian dia lihat lagi qamar. Dia lihat bulan. Dia anggap ini Tuhannya. Kemudian ada masanya bulan itu hilang, sirna, tidak kelihatan. Maka dia gunakan akalnya, ini bukan Tuhan. Dia lihat lagi, dia perhatikan lagi. Dia lihat matahari. Hadza Rabbi, hadza akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar daripada yang tadi-tadi. Namun dia amati lagi, matahari itu juga ada waktunya tenggelam dan tidak kelihatan. Maka dari itu semua menunjukkan itu semuanya adalah hudus. Semuanya ini baharu. Dapat timbul, dapat hilang. Maka yang dapat timbul, dapat hilang itu namanya hudus. Baharu. Maka Nabi Ibrahim pun akhirnya berkata, yang perkataan itu kita baca waktu kita doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Perkataan itu diucapkan oleh Ibrahim ketika dia akhirnya menyimpulkan bahwa semua itu bukan Tuhan. Maka aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Dia belum kenal siapa Tuhan. Allah pun belum berikan dia ilham ataupun wahyu. Makanya tidak ada sebutkan itu. Dalam perkataan itu, perkataan Allah. Hanya dia gunakan fatiras samawat, yang menciptakan langit dan bumi. Fatir itu kan kita pernah bahas ya, fatir. Fatir orangnya di luar. Ya. Jadi perkataan itu diabadikan menjadi doa iftitah kita. Di luar biasa itu doa ya. Nah, makanya ada aliran ilmu kalam yang menganggap bahwa kalau seandainya pun tidak diutuskan Rasul, sebetulnya manusia itu juga mendapatkan taklif. Siapa yang mengatakan itu? Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat, kalaupun Rasul tidak diutuskan, ataupun dia berada di tempat yang tidak dijangkau oleh dakwah, sesungguhnya dia juga terkena taklif. Taklif apa? Taklif untuk paling tidak dia mengakui yang menciptakannya adalah Allah, Tuhan yang Esa. Apa dalilnya? Dalilnya ini, apa yang terjadi pada Ibrahim. Ibrahim kan sebelum jadi nabi, seperti yang tadi kita baca, dia kan mencari-cari Tuhan. Ya. Ini kata Tuhan, ini kata Tuhan, ini kata Tuhan, semua ditolak. Dia tolak semuanya itu karena dia gunakan apanya? Dia gunakan akalnya. Jadi sebetulnya kalau manusia menggunakan akal yang sehat, akal itu akan mengiring dia, membawa dia kenal kepada Tuhannya sebetulnya. Ya. Akal itu yang menciptakan adalah Allah. Pasti akal ini akan mengiring orang tersebut untuk kenal siapa yang menciptakannya. Begitu. Tetapi kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Kalau memang daerah tersebut tidak terjangkau dakwah, mereka tidak dianggap terkena taklif. Kalau tidak diutuskan Rasul, mereka tidak ada beban taklif. Begitu kalau ahlu sunnah wal jamaah. Tapi memang dalam hal ini, akal adalah aset yang luar biasa bagi kita. Dengan akal ini kita dapat mengetahui
hakikat siapa yang menciptakan kita. Tetapi akal ini dia akan senantiasa berseteru dalam diri kita. Apa lawan daripada akal? Yang menjadi lawan akal itu adalah hawa nafsu, ya. Jadi dalam diri kita ini ada dua potensi, ya. Potensi akal, potensi nafsu. Akal disebut dia akal dari perkataan aqala yaqilu, yang dapat mengikat, ya. Yang dapat mengikat kita, yang dapat memimpin kita. Nah, dia akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Namun, dalam diri kita juga ada potensi lain yang dikenal sebagai hawa nafsu. Selalu bertentangan dua benda ini, dua perkara ini. Kadang-kadang akal yang menang, kadang-kadang nafsu yang menang, begitu. Terus begitu. Makanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu pernah membuat satu analogi, ya. Kita semua mungkin masih ingat itu. Allah menciptakan makhluk ada beberapa jenis, ada malaikat, ada manusia, ada binatang. Malaikat Allah ciptakan dia punya akal, tidak punya nafsu. Binatang Allah ciptakan dia ada nafsu, tidak punya akal. Manusia Allah lengkapkan dengan akal dan nafsu. Nah, kalau malaikat itu senantiasa taat, tidak pernah bermaksiat, wajar. Karena tidak ada pertentangan, tidak ada pertempuran dalam dirinya. Karena tidak ada nafsu. Jadi kalau malaikat senantiasa taat, wajar. Satu lagi makhluk yang namanya binatang. Binatang ini punya nafsu, tidak punya akal. Kalau binatang itu selalu buat kesalahan, itu biasa. Kita baru beri ikan dari pasar, ikan kita taruh di dapur, tiba-tiba ikan itu dimakan oleh oleh kucing. Ya. Itu mencuri bukan? Mencuri. Salah tidak kucing itu? Tidak. Karena dia hanya didorong oleh hawa nafsunya, tidak punya akal. Kalau dia punya akal, pasti dia berpikir, ini ikan punya siapa? Kan begitu. Maka kalau binatang selalu salah, biasa. Nah, manusia ini punya dua-duanya. Punya akal, punya nafsu. Ketika akal itu mengalahkan nafsu, manusia lebih mulia dari malaikat. Namun ketika akalnya kalah oleh hawa nafsunya, manusia lebih rendah daripada binatang. Itu cantik betul almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu. Kita jadi paham betul tentang hakikat itu semuanya.